Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran fisika bersama Bu Iva. Hari ini kita akan membahas materi tentang susunan seri paralel hambatan. Rangkaian hambatan seri. Jadi, melanjutkan pembelajaran berikutnya yaitu tentang hambatan atau resistor. Maka yang pertama kita akan membahas tentang rangkaian hambatan seri. Nah, susunan dari rangkaian hambatan seri adalah sebagai berikut. Nah, di sini pada suatu rangkaian terdapat 3 resistor ya, ini contoh saja. Jadi di sini ada hambatan 1 atau R1, di sini R2 dan R3. Nah, di sini adalah sumber tegangan. Kemudian dengan adanya arus yang mengalir, maka ada arus yang melewati hambatan ke-1, ke-2 maupun ke-3. Karena rangkaiannya secara seri, maka kuat arus yang mengalir melalui rangkaian seri ini yaitu dari titik AB ke BC ke CD dan kembali lagi ke sini. Di sini mempunyai kuat arus yang sama. Jadi besarnya kuat arus pada masing-masing tahanan atau resistor akan sama besar pada rangkaian hambatan seri. Sehingga didapatkan besarnya I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 atau I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Nah, kemudian bagaimana dengan besarnya beda potensial atau tegangan listriknya pada masing-masing hambatan? Di sini akan berbeda-beda jika nilai hambatannya berbeda sesuai dengan prinsip hukum Ohm. Jadi di sini V1, V2 dan V3. Nah, untuk menentukan besarnya V1 berarti sama dengan I dikalikan dengan R1. V2 adalah I kali R2 dan V3 sama dengan I kali R3. Nah, karena di sini arusnya sama, berarti nilai I pada tiap-tiap hambatan adalah sama. Sehingga bisa didapatkan ini tadi, V pada R1 sama dengan I kali R1, V pada R2 sama dengan I kali R2, dan V pada R3 adalah I kali R3. Dengan demikian, untuk V totalnya di sini adalah V1 ditambah V2 ditambah V3. Sedangkan R totalnya sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kemudian untuk persamaan-persamaan, untuk menyederhanakan dan mempermudah penyelesaian, jika terdapat 2 hambatan disusun secara seri, maka seperti gambar berikut ini, di sini ada R1 dan R2, kuat arus yang melewati adalah I1 ya, kemudian beda potensialnya adalah V1, di sini adalah kuat arusnya I2, beda potensialnya V2, di mana untuk I1 ini sama dengan I2 ya, sama dengan I total, karena di sini rangkaiannya secara seri. Nah, bagaimana untuk menentukan besarnya V1 dan V2? Nah, ini bisa digunakan rumus V1 ini sama dengan perbandingan dari ya R1 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikalikan dengan V total. Nah, ini untuk mempercepat atau menyederhanakan penyelesaian secara lebih mudah. Sebenarnya bisa saja untuk mencari V1 sama dengan I1 kali R1. Nah, tetapi apabila yang diketahui hanya R1 dan R2 dan nilai V, maka bisa menggunakan persamaan ini. Atau V2-nya sama dengan R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikalikan V total. Nah, kemudian rangkaian seri berfungsi sebagai pembagi tegangan. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan bahwa besarnya
total ini adalah penjumlahan dari V1 ditambah V2. Nah, perbandingan dari V1 banding V2 banding V total itu sama dengan R1 banding R2 banding R total. Selanjutnya, untuk rangkaian hambatan paralel. Nah, untuk rangkaian hambatan paralel, perhatikan pada gambar berikut ini. Di sini ada rangkaian resistor yang disusun secara paralel. R1, R2, R3. Di sini adalah arus yang melewati, ya, arus totalnya. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 bahwa jumlah arus yang masuk kan sama dengan arus yang keluar. Sehingga I yang masuk di sini itu akan dibagi menjadi I1, I2, dan I3. Jadi I1 adalah yang melewati kuat arus yang melewati R1, I2 adalah kuat arus yang melewati R2, dan I3 adalah kuat arus yang melewati R3. Sehingga besarnya kuat arus pada masing-masing resistor berbeda-beda bergantung pada besarnya nilai hambatan resistor. Nah, di sini besarnya I total, ya, I yang melewati sini, I total itu sama dengan penjumlahan dari I1 tambah I2 ditambah I3. Sedangkan untuk besarnya beda potensial atau tegangan pada masing-masing resistor akan sama. Nah, di sini untuk V totalnya ini itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, sehingga berkebalikan dengan hambatan seri tadi. Kalau pada hambatan seri yang sama adalah kuat arusnya, kalau pada hambatan paralel yang sama adalah beda potensialnya atau tegangannya. Jadi pada paralel ini V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V paralel atau V total. Nah, untuk rumus hambatannya adalah 1/RT atau 1/R totalnya ini sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Apabila ada lebih dari 3, misalkan ada sejumlah N paralel, maka ditambah 1/Rn sampai ditambah 1/Rn. Selanjutnya, untuk persamaan-persamaan untuk menyederhanakan dan mempermudah penyelesaian pada hambatan yang disusun secara paralel, ya, yang secara paralel, yaitu ini jika terdapat dua hambatan yang disusun secara paralel, di sini adalah I1, I2, R1, R2, V1, V2, ya, di mana V1 sama dengan V2 sama dengan V total. Di sini arus yang keluar adalah I3 atau I totalnya, maka berlaku I total sama dengan R1 ditambah R2 dibagi dengan R1 dikalikan R2 dikalikan dengan V. Nah, di sini adalah untuk menentukan besarnya besarnya kuat arus total. Selanjutnya, untuk menentukan I1 bisa ditulis dengan R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikalikan I total, sedangkan I2 sama dengan R1 dibagi R1 ditambah R2 dikalikan I total. Ini untuk mempercepat atau mempermudah penyelesaian. Kemudian untuk hambatan paralel ini berfungsi sebagai pembagi arus. Jadi kalau pada rangkaian seri tadi adalah pembagi tegangan, sedangkan pada rangkaian paralel ini adalah pembagi arus. Jadi arus yang masuk, ya, atau arus yang melewati titik ini dibagi menjadi I1 dan I2, sehingga disebut dengan pembagi arus. Nah, dengan nilai perbandingan kuat arus pada masing-masing percabangan adalah I1 banding I2 banding I total sama dengan 1/R1 banding 1/R2 banding 1/R total. Jika yang diketahui adalah R1, R2, ya, dan nilai I-nya, maka untuk perbandingan I1 banding I2 banding I total nilainya adalah seperti berikut ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan susunan gabungan seri dan paralel? Nah, perhatikan gambar yang pertama. Nah, jika ada rangkaian seperti ini,
Maka untuk menentukan R totalnya adalah R2 ini dengan R3 adalah diseri dulu, kemudian R4 dan R5 diserikan, kemudian rangkaian seri pertama dengan rangkaian seri kedua ini dijadikan RP atau R paralel. Kalau sudah berarti RP totalnya ini akan diserikan dengan R1 dan R6. Tuh. Kemudian bagaimana kalau ada soal yang seperti ini, maka R2 dengan R3 ini diserikan, hasilnya seri tadi diparalelkan dengan R4 dan R5. Nah, setelah itu karena di sini sudah RP, maka bisa digabung dengan R1 dengan diseri. Seperti itu, saya kira kalian sudah pernah mendapatkan materi ini di SMP atau di MTS. Nah, bagaimana kalau ada rangkaian seperti ini? Nah, untuk rangkaian seperti ini mencari R totalnya, maka R3 dan R4 ini karena di sini rangkaiannya seri ya, cabangnya hanya satu ini ya, maka di sini diserikan R3 dengan R4 seri. Kalau sudah diparalelkan dengan R9. Nah, kemudian untuk yang ini R5 dan R6 itu diseri dulu karena di sini cabangnya hanya satu ya, tidak bercabang, ini hanya satu aja, satu aliran, maka R5 dengan R6 ini diseri kemudian diparalelkan dengan R8. Dengan demikian kalau sudah, maka ini tadi kan sudah menjadi RP1 dan RP2. Nah, maka di situ nanti karena di sini sudah jadi satu, maka R2 digabung atau diserikan dengan RP1 ini. Sedangkan untuk RP5 dan R6 tadi yang sudah diseri diparalelkan dengan R8. Nah, kalau sudah kemudian diserikan dengan R7. Setelah itu hasilnya ini tadi diparalelkan kemudian diserikan dengan R1 dan R10. Demikian sekilas untuk susunan gabungan seri paralel. Lebih jelasnya nanti kita akan membahasnya pada video berikutnya ya, untuk contoh soal dan pembahasan rangkaian hambatan seri paralel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.